Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, minta. Ya, beliau nukil dari sabda Nabi SAW, mintalah kepada Allah segala sesuatunya sampai tali sendal kalian. Minta. Dan Nabi SAW mengatakan memang dalam hadis begitu. Minta. Para sahabat itu disebut dalam riwayat Umar bin Khattab kalau sendalnya putus angkat tangan ke langit. Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Sendal minta sama Allah. Allah enggak lemparin sendal dari langit. Tetapi Allah mudahin ada orang yang kasih kita sendal. Kita dapat duit bisa beli sendal. Sistem yang sudah Allah ciptakan tadi yang saya bahasakan. Jadi kita disuruh minta sesuatu, segala sesuatu. Sayangnya kita kadang-kadang mau minta sama Allah kalau kita anggap besar. Nanti kalau penyakit kronis baru minta sama Allah. Enggak, minta apapun. Kalau perlu mau keluar pergi ke satu pasar, minta sama Allah dimudahin parkirannya. Doa. Enggak ada masalah. Doa itu kata Nabi SAW, yanfa'u bima nazal wa ma lam yanzil. Doa akan bermanfaat bagi sesuatu yang belum terjadi atau sudah terjadi. Dan kata Nabi SAW, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Sampai Dr. Sa'id Al-Qahtani hafidhahullah dalam buku beliau Masalah Doa menyebutkan, makna hadis ini adalah 3. Bisa doa itu lebih kuat daripada keputusan takdir Allah, maka doa bisa mengalahkan takdir tadi. Tadinya kita akan kena satu ujian, tidak bisa kena doa kita. Atau doa lebih lemah, lebih kuat keputusan itu, sehingga akhirnya terjadi sebagai ujian buat dia. Tapi kalau dia berdoa bisa meringankan dan memberikan jalan keluar. Atau dua-duanya bersaing. Misalnya ibu sakit sudah sebulan, kalau berdoa juga sebulan berarti berimbang itu. Misalnya contoh. Tapi kalau dia baru berdoa sekali, penyakitnya berjalan sebulan, ini enggak berimbang. Bisa saja dikalahkan doa tersebut. Jadi saking luar biasanya Allah berikan peluang kita sebenarnya untuk bisa ya bergantung kepadanya. Kemudian Allah mengatakan, ini yang kita ingin titik beratkan ya, di ayat 74-nya, ma qadarullah haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh mereka betul-betul ya tidak memposisikan ya atau tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Maha kuat lagi maha perkasa. Mengemis sama makhluk, ibu-ibu sekalian, tidak akan mendatangkan solusi. Namun kalau kita kembali kepada sang raja yang sebenarnya, kita akan mendapatkan solusinya. Renungi ini ya, hadis Nabi SAW diriwayatkan Abu Dawud sama Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Hadis ini selalu saya jadikan motivasi buat saya untuk selalu kembali dan bergantung hanya kepada Allah saja. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man nazalat bihi faqah fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Siapa yang punya permasalahan lalu dia ya kembalikan atau dia adukan itu kepada manusia, maka tidak akan menyelesaikan permasalahannya. Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah. Siapa yang punya masalah lalu dia kembalikan kepada Allah, fayushikullahu lahu birizkin ajilin aw ajil. Maka pastikan Allah akan segera memberikan kepadanya solusi cepat atau lambat. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat Tirmidzi, man lam yad'ullaha yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta sama Allah, tidak merengek sama Allah, tidak manja sama Allah, Allah marah padanya. Ya. Kita kalau sengaja tidak mau merengek, minta, mohon sama Allah dari hal yang kecil sampai yang besar, itu Allah justru marah. Sampai seorang penyair Arab mengatakan, jangan kau minta sama manusia. Yang kalau kau minta padanya dia akan marah. Minta ini, minta itu, sekali, 2 kali manusia masih kasih, 3 kali, 4 kali dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah, kalau kau tidak minta justru dia marah. Kenapa kita enggak gunakan ini sebagai senjata kita yang luar biasa? Orang kita bisa minta apa saja. Tanpa perantara lagi. Modalnya hanya ketulusan dalam hati dan mohon. Dipenuhi keyakinan Allah ada dengan keimanannya, maka akan diberikan. Dinukil sebuah kisah, ada seorang da'i dari Saudi. Saya nonton cuplikan ceramahnya, tapi saya rasa kisah ini perlu untuk disebarkan. Pengalaman pribadi beliau. Dia pergi ke Mesir, ada acara di beberapa kota. Sebelum dia pulang ke Saudi,
Dia bilang saya mampir ke sebuah masjid yang di kota Kairo yang kebetulan saya isi ceramah juga di situ sebelum saya ke kota-kota lain. Saya akan take off sekitar jam 6 atau jam 7 pagi. Saya datang dari kota yang sana itu sekitar jam 1 jam 2 malam. Saya butuh istirahat, saya lebih baik istirahat di masjid ini karena dekat dengan bandara. Kemudian baru saya pergi menuju ke bandara nanti selepas sholat subuh. Bahasa dia gitu. Waktu saya masuk ke masjid, lampu masjid menyala, saya pikir ini marbot masjid yang sudah saya kontak memang mempersiapkan buat saya. Saya masuk masjid tidak ada orang. Tapi ada satu orang di mihrab, di tempatnya imam, lagi sujud, lagi sholat. Saya pikir itu marbot masjid barangkali. Selepas dia sholat 2 rakaat, atau pada saat dia lagi sholat, dia bilang saya dekatin. Saya pengen lihat orangnya betul nggak, tapi dari jarak sedikit. Tidak sengaja saya dengar orang itu lagi berdoa. Pokoknya orang itu mengucapkan dalam sujudnya dan suaranya terdengar karena hening, mesti cuma berdua dia. Dia bilang doanya adalah, ya Allah sungguhnya engkau tahu istriku lagi butuh operasi. Kalau nggak salah butuh 10.000 jenih pon Mesir ya. Dan dia sebutkan angka itu dalam doanya. Saya butuh biaya ini ya Allah. Kalau besok saya tidak dioperasi mungkin bisa meninggal. Sebagai ikhtiar manusia, mudahkan rezeki itu untukku. Sementara aku tidak tahu, aku tidak punya uang itu. Diulang-ulangi doanya. Kata syekhnya ini, saya dengar dua orang itu, kemudian saya coba menyingkir agak jauh sedikit. Begitu selesai dia sholat, saya dekatin. Ada masalah apa? Dia bilang, saya sudah mengantar istri saya ke rumah sakit. Kalau nggak salah kena penyakit kanker apa, harus dioperasi. Besok kata dokter, tapi rumah sakitnya nggak mau lakukan itu. Dokter nggak mau lakukan kecuali ada uangnya. Saya nggak ada uang. Saya sudah coba pinjam sana sini, nggak ada solusi. Saya pikir, saya berdoa sama Allah. Kata syekhnya, lanjutkan doa kamu ini. Dan terimalah berita gembira, kau akan dapat solusi. Silakan lanjutkan. Kata syekhnya, orang itu lanjutkan doanya. Diulang-ulangi terus sama dia. Syekhnya mengatakan, saya istirahat sejenak. Karena malam. Azan subuh saya dibangunin sama baru masjid. Sudah azan. Syekh bangun, syekhnya bangun. Dia bilang, pada saat kami habis sholat qobliyah subuh, menjelang pas iqamah, imamnya persilakan saya. Syekh silakan syekh. Anda jadi imamnya. Dia bilang saya kurang istirahat, mungkin suara saya kurang bagus. Tidak apa-apa, kami mau mumpung Anda di sini silakan Anda jadi imam. Udah, dia bilang saya jadi imam. Selepas salam, ada orang di belakang saya, kata syekhnya ini, sholat di belakang saya pas. Nah tiba-tiba salaman saya, ahlan syekh. Pokoknya syekh ini kebetulan punya media juga, punya YouTube, dia ceramah dan disebut orang-orang Jazirah Arab kenal dia. Kemudian dia mengatakan, ada satu orang datang mengatakan, syekh saya tinggal di apartemen di sebelahnya masjid ini, kata orang itu. Saya tadinya mau sholat subuh di tempat lain, tapi waktu mulai Anda membaca ayat, saya kenal suara Anda. Saya datang sholat di sini. Karena itu. Terus tiba-tiba orang itu bilang begini, syekh ada satu hajat saya. Kata syekhnya, apa itu? Dia bilang, saya punya zakat mal. Nilainya 10.000 pon. Nilainya mirip sama orang yang minta doa tadi malam itu. Saya ingin kasih ke satu orang. Sudah lama saya tahan, istri saya selalu ingatkan, keluarkan zakat itu. Saya bilang, tunggu dulu. Hari ini saya meminta tolong tunjuk siapa orang yang bisa saya kasih. Syekhnya bilang, saya berdiri, saya cari mana orang yang semalam. Rupanya ada di ujung saf di saf pertama. Dipanggil sama syekhnya, sini. Datang orang itu mendekat. Kata syekhnya, coba sampaikan hajat kamu semalam yang kau berdoa. Dia bilang, istri saya butuh operasi, butuh uang 10.000 jenih. 10.000 pound. Orang yang kata syekhnya, waktu dia bilang 10.000 pound, saya bertakbir, Allah Akbar. Orang yang mau punya uang zakat juga bertakbir, Allahu Akbar. Kok angka itu bisa pas? Ya. Maka kata syekhnya, orang ini punya zakat, dia mau alokasikan. Dan orang ini punya hajat, dia bilang sama punya zakat. Maka saya sarankan berikan kepada orang ini. Diberikanlah pada orang tersebut. Orang tadi sujud kepada Allah, bersyukur, ya Allah terima kasih. Orang kembali kepada Allah itu luar biasa. Tinggal butuh keyakinan atau tidak. Ingat ya, kalau ibu menyampaikan hajat kepada Allah, jalankan hadis Nabi SAW, Udu'u rabbakum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian, manjalah kalian, mohonlah kalian pada Tuhan kalian dalam kondisi penuh keyakinan akan diijabah.
Fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan pernah menerima doa dari hati yang lalai. Allah terima enggak ya? Ragu. Ya enggak diterima. Ya. Yakin Allah dengar, Allah akan kasih. Tinggal berjalan saja. Dan ingat juga sebuah hadis Nabi SAW. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti akan diijabah doa seseorang antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, "Wamal isti'jal?" Dalam riwayat, "Kaifa yasta'jil?" Bagaimana tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Yaqulu da'utu wa lam yustajabu li fatarakat du'a." Dia mengatakan, saya sudah berdoa tapi belum lihat ijabahnya, lalu dia tinggalkan doa. Mungkin ibu tinggal sekali lagi berdoa Allah ijabah. Kenapa berhenti? Jangan pernah berhenti sampai lihat apa yang ibu minta. Selama ibu tidak minta yang haram, yakin Allah kasih. Orang Allah kekalkan dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu tentang aku, hamba-hambaku tanya, katakan aku sangat dekat. Aku akan menjawab panggilan-panggilan atau doa-doa mereka. Maka harusnya mereka ya kembali kepada aku, beribadah kepada aku agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi kita harusnya faham ini, dibesarkan kadar Allah Subhanahu wa taala di depan mata kita. Dan ada sebuah hadis juga yang mulia, hadis yang masyhur sekali ya, tapi mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita kembali tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk betul-betul bergantung kepadanya. Dan dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dahulukan Allah baru kemudian ikhtiar manusiawi. Itu yang baru namanya tawakal, ya. Dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu Al-Ghifari, beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi ar-rabbih azza wajal. Dari Nabi SAW yang menukir riwayat dari Tuhannya, Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Ini hadis qudsi. Annahu qal, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah ajak bicara kita semua. Kami, saya dan teman-teman dai ini hanya penyambung apa yang Allah sampaikan. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu harus renungi baik-baik ini. Ya, wahai hamba-hambaku, Allah ajak bicara Anda secara individu dan kita semua secara umum. Kata Allah, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ingatlah, kata Allah, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Tidak mungkin tidak memberi hak atau mengambil yang bukan hak. Dan aku jadikan haram di antara kalian. Maka jangan kalian saling menzalimi. Ambil yang punya kita saja. Bukan punya kita jangan disentuh. Walaupun sebutir beras, walaupun seteguk air, haram dalam Islam tidak boleh. Dan sumber pendapatan haram bisa mendatangkan banyak mara bahaya. Ya, ributnya rumah tangga, durhakanya anak dan segala macam hal. Kami pernah tablik akbar di kota Makassar, judulnya akibat makanan haram. Kalau ibu-ibu yang sudah mengikuti medsos kami di Khalid Basar Official di YouTube, itu ada cari di playlist, akan cari judul bedah buku tentang akibat makanan haram. Itu luar biasa efeknya. Banyak rumah tangga ribut karena itu, banyak anak-anak durhaka karena itu. Bahkan Dr. Ziyad Abadi pernah menyampaikan, dari sumber pendapatan haram ada orang tidak sadar, dia memberikan makan anaknya dari yang haram, anaknya menjadi pembunuhnya. Karena mau mengambil warisannya. Pernah dengar ada anak-anak bunuh orang tua mengambil warisan? Nah itu, kata beliau itu sumber haram di badannya anak itu, akhirnya Allah jadikan anaknya membunuh dia. Dan sekian banyak masalah yang hadir. Maka tinggalin semua kezaliman. Bukan hak kita jangan sentuh. Udah selesai. Dan ingat ya, kita punya kapasitas. Mulut kita ini masuk 1 sendok nasi, 2 sendok udah nggak bisa ngomong. Gitu ya. Kita juga kalau telan itu harus pelan-pelan. Kalau enggak susah kita menelannya. Kapasitasnya ada. Hidung kita Allah buat kecil begini. Kita cuma bisa hirup dengan kapasitasnya. Mata kita ada jangkauan melihatnya. Tangan bisa jangkauan melihat. Bahkan yang kita kenakan, kopiah saya pakai begini. Cuma bisa 1. Pakai 2 kopiah diketawain orang. Gitu. Ibu pakai jilbab double-double diketawain orang. Kan gitu. Baju kita bisa pakai 1, 2 lembar. Pakaian dalam sama pakaian luar. Pakai 5 lembar baju. Kan itu jadi lucu gitu ya. Sepatu 1 pasang. Punya 5 pasang sepatu. Butuh 5 kali. Kalau 1 hari 1, 5 hari baru diganti. Kapasitasnya ada. Kaki kita melangkah ada kapasitasnya. Semua ada kapasitasnya. Supaya kita tidak melebihi itu. Pesan yang kedua, itu pesan pertama dalam hadis ini. Pesan yang kedua, ya ibadi,
kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat. Kalian tidak tahu harus berbuat apa kecuali yang aku berikan petunjuk padanya. Maka mintalah petunjuk hanya kepadaku, aku akan tunjukkan kalian. Minta sama Allah, nanti Allah akan gerakkan makhluk memenuhi kebutuhan ibu. Jangan ke makhluk lalu tinggalkan Allah, ini kebalik. Minta dulu sama Allah, nanti Allah gerakin tuh semuanya orang-orang untuk datang memenuhi kebutuhan kita. Ini poin, tinggal mengatur saja sebenarnya. Cuma kadang-kadang orang tidak ngatur itu. Ya. Jadi semua kita tidak dapat petunjuk kecuali yang Allah berikan petunjuk padanya. Maka minta petunjuk padaku, petunjuk apa saja. Ngomong, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah marah kalau kita nggak manja sama dia. Ini disuruh manja nggak mau gimana sih? Kan gitu. Pesan yang ketiga, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali yang aku berikan makanan. Minta makanan padaku. Ini hadis sahih. Ya. Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, minta makanan kepadaku. Ya. Kemudian jadi makanan pun kita minta ya. Pesan selanjutnya, ya. Yang keempat, ya ibadi, kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Kalian semua wahai hamba-hambaku telanjang, tidak berbusana, kecuali yang aku berikan pakaian padanya. Minta pakaian kepadaku. Disuruh minta makanan, minta pakaian. Ya. Ini baru pesan yang keempat. Pesan yang kelima, jadi minta pakaian. Ya. Minta baju, minta pakaian, apa saja sama Allah SWT. Pesan yang kelima, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian banyak berbuat kesalahan-kesalahan di malam dan di siang hari. Dan akulah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa-dosa. Maka mohon ampunlah kepadaku, aku akan maafkan kalian. Ya. Pesan pertama enggak boleh zalim. Pesan kedua, minta petunjuk sama Allah. Pesan ketiga, minta makanan sama Allah. Pesan keempat, minta pakaian sama Allah. Pesan kelima, minta ampun agar dimaafkan oleh Allah. Ya, karena semua dosa itu, Bu, ya, penyebab daripada hilangnya fasilitas bertahap. Kalau ibu kerja di satu perusahaan, buat pelanggaran berarti sangat terancam dengan hilangnya fasilitas kerjaan tersebut, sumber income dan segala macam. Nah itu kalau dalam agama kita namanya dosa. Buat pelanggaran dosa berarti akan ada fasilitas yang diangkat. Makanya dalam hadits Nabi SAW dikatakan oleh beliau, ada banyak rezeki hamba yang tertahan karena dosa yang dia lakukan. Jadi nggak usah buat pelanggaran, selesai. Toh juga ada solusinya. Kan? Khamar, minuman keras, nggak boleh. Baik, ada gantinya, ada air putih, ada susu, ada madu, ada sirup. Kenapa harus khamar? Orang mau interaksi biologi, suka lawan jenis, oke. Zina dilarang, ada nikah, kenapa nggak nikah? Gitu kan? Kemudian juga makan, diharamkan babi, ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada kelinci. Kenapa harus yang haram? Apa masalahnya? Yang haram itu cuma sebagai ujian dan ada gantinya. Kalau orang beriman, gak bisa makan enak, gak bisa tidur enak, gak bisa biologis, mungkin orang melanggar. Ini gak ada. Pesan yang keenam, ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak dapat membahayakanku dan kalian juga tidak dapat memberikan manfaat kepadaku. Ibu kalau dari bayi, kita begitu lahir dari bayi, kita udah bisa ibadah, sudah bisa zikir, udah bisa doa, udah bisa sholat. Sampai kita mati, anggap umur kita 200 tahun lah. 200 tahun kita ibadah. Demi Allah nggak bermanfaat buat Allah itu. Kenapa banyak orang sholat buru-buru, seperti orang store kewajiban saja. Karena dia pikir Allah butuh. Salah, Bu. Allah nggak butuh dengan sholat Anda, puasa Anda, zikir Anda. Allah nggak butuh. Kita yang butuh dengan itu. Sayang waktu yang dibuang-buang zikir seperti orang kumur-kumur. Apain? Subhanallah. Sambil diresapi maknanya. Alhamdulillah. Ya, wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Renungi maknanya. Oh ya, maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah maha besar. Pelan-pelan. Berdoa pelan-pelan. Apa yang diucap?
Rabbana atina fid dunya hasanah. Renungi makna, ya Allah, berikan aku semua kebaikan yang terbaik di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Semua yang terbaik di akhirat. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Renungi. Makin kita renungi maknanya, itu makin khusyuk namanya, makin konsentrasi, makin mudah diterima. Jadi kita betul-betul tidak akan membahayakan Allah kalau kita tidak bisa memberikan manfaat walaupun kita ibadah seumur hidup kita. Dan juga tidak bisa membahayakan Allah. Artinya kalaupun kita dari lahir bayi sampai mati maksiat terus, tidak ada bahayanya buat Allah. Tidak ada bahaya. Karena seluruh makhluk Allah ini umumnya beribadah kepada Allah. Semua malaikat beribadah kepada Allah. Semua benda-benda di langit, di bumi ini beribadah kepada Allah. Yang malas ini, yang kufur hanya sebagian kecil dari jin dan manusia. Umumnya semua beribadah kepada Allah. Itu pesan yang keenam. Yang ketujuh, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya manusia pertama dan jin pertama yang saya ciptakan sampai yang terakhir lahir, semuanya digabungkan jin sama manusia itu, semuanya sama, berada pada level takwa tertinggi. Orang yang terbaik ibadahnya, takwanya adalah Nabi Muhammad SAW. Anggap semua jin, semua manusia miliaran sama dengan Nabi Muhammad SAW ketakwaannya. Apa kata Allah SWT? Tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Gak ada pengaruhnya. Semua kalian baik, gak ada pengaruhnya. Allah gak butuh dengan amal kita. Kemudian dikatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semua, manusia yang pertama, jin yang pertama sampai yang terakhir, puluhan miliar, ratusan miliar jumlahnya pun, semuanya afjar qalbi rajulin, semua buruk, seperti Fir'aun misalnya, kufur kepada Allah, semua tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Tidak ada pengaruhnya sama Allah. Pesan ke-8. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, bila orang-orang terdahulu dan yang terakhir dari seluruh manusia dan jin yang tinggal di bumi ini meminta kepadaku, semua manusia dan jin dari pertama diciptakan sampai yang akhir, yang belum lahir sekarang sampai menjelang hari kiamat didatangkan semuanya berkumpul di satu tempat, semuanya minta hajatnya masing-masing. Lalu aku penuhi semua permintaan mereka masing-masing itu, tidaklah hal itu mengurangi apapun yang ada padaku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke lautan. Kita celupin jarum di lautan, diangkat, tidak ada pun setetes air yang tinggal di situ. Kekayaannya Allah seperti lautan yang luas itu. Ya. Sampai saya teringat juga sebuah hadis Nabi SAW, beliau mengatakan kepada Bilal, pada saat Bilal sempat menyimpan kurma yang sangat ranum, bagus sekali, beliau tidak sedekahkan. Lalu Nabi tanya waktu dihidangkan kepada Nabi, apa ini Bilal? Saya simpan butuh anda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, hai Bilal, keluarkan, sedekahkan, jangan tunggu saya. Dan jangan pernah takut miskin dari pemilik singgasana yang agung. Nabi SAW selalu tanamkan pemahaman-pemahaman yang besar seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya ibadi, ini pesan yang ke-9. Innama hiya a'malakum uhsiha lakum uwaffiyakum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Yang artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal yang kalian lakukan itu, yang saya perintahkan, sholat, puasa, zakat dan segala macam hal, aku catat semua untuk kalian. Sebenarnya untuk kalian juga. Kemudian aku memberikan balasannya untuk kalian, ya, untuk kebaikan kalian sendiri. Maka barang siapa yang mendapatkan dalam buku amalan nanti kebaikan-kebaikan karena dia faham ini, tujuan dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, hendaklah ia bersyukur kepada Allah. Dan kalau dia mendapatkan selain itu, maka jangan pernah dia salahkan kecuali dirinya sendiri.
Hadis yang panjang lebar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang sahih. Kata Sa'id, seorang perawi hadis, dia nukil dari seorang ulama, gurunya dia, namanya Abu Idris Al-Khulani. Dia mengatakan kalau Abu Idris Al-Khulani membaca hadis ini, idza haddatsa bihadzal hadis jatha ala rukbatai. Dia langsung duduk, dia bertumpu dengan kedua lututnya dan menurunkan kepalanya saking tunduknya kepada Allah. Artinya mau apa lagi setelah hadis ini? Semua disuruh minta dan manja kepada Allah. Mau minta ditambahkan nikmat silahkan, waktunya 24 jam terbuka. Ya. Mau juga minta diberikan jalan keluar silahkan, semuanya bisa didapatkan. Kemudian selanjutnya hadis yang lain, ya. Hadis ini juga hadis yang mulia, tapi ini sudah tidak asing hadisnya sebenarnya. Hadis-hadis seperti ini sudah sering didengarkan sebenarnya dari para asatidzah kita, tapi kita kalau ingatkan, kalau baca ini, majelis ilmu itu mengingatkan kembali ya. Yang berbunyi dari hadis Ibnu Abbas, atau Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil. Orang Arab kalau manggil anak kecil atau anak muda, wahai ya gulam. Inni u'allimuka kalimatin, saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Hafal baik-baik, renungi baik-baik, praktikkan dalam hidupmu. Ini kunci kebahagiaan. Lalu kata Nabi SAW, ihfadillah yahfaduk. Jaga hubungan baikmu sama Allah, Allah akan jaga hubungan denganmu. Ya, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga hubungan baikmu sama Allah, Allah akan selalu ada di hadapanmu. Kapan kau perlu, maka dia akan ada. Tiba waktu solat, tiba waktu puasa, zakat, sedekah, umroh, haji, bakti orang tua, baik sama tetangga, segala macam hal. Lalu dikatakan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, hanya minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong, hanya minta tolong kepada Allah. Wa'lam annal ummata idza ijtama'at ala ay yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah kalau seluruh umat manusia ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan pernah sampai kepadamu kecuali yang sudah Allah catatkan. Kalau semua manusia berkumpul untuk memberikan satu manfaat, tidak akan sampai kecuali yang sudah Allah tentukan. Dan dikatakan, wa in ijtama'u ala yaduruka bisyai'in lam yaduruka bisyai'in illa qad kataballahu alaik. Dan kalau mereka semuanya bersatu untuk menyusahkanmu, membahayakanmu, semua dunia ini mau menyusahkan kita, mau membunuh kita, tidak akan pernah menimpamu kecuali yang sudah Allah catatkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sungguh telah diangkat pena yang mencatat takdir di Lauhil Mahfuz dan telah kering catatannya. Udah, enggak akan berubah lagi. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi dan juga Imam Ahmad.